Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai DDoS attack. Apa itu serangan DDoS? Bagaimana itu serangan DDoS? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini kami akan menjelaskannya secara singkat dengan jelas. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu DDoS. DDoS merupakan singkatan dari Denial of Service. Apa sih serangan Denial of Service ini? Denial of Service attack atau serangan DDoS merupakan jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber dayanya atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Nah, apa saja komponen dari DDoS attack ini? DDoS attack terdiri dari penyerang, program kontrol, dan korban. Bagaimana proses dari denial of service ini? Pertama, penyerang akan mengirimkan perintah eksekusi berupa pesan ke program kontrol. Selanjutnya, program kontrol akan memulai serangan terhadap korban yang menyebabkan komputer milik korban sulit untuk diakses pengguna lain. Seperti yang kita ketahui, serangan DDoS ini menyerang komputer korban hingga komputer korban tersebut down. Akan tetapi, serangan tersebut memakan waktu yang cukup lama, sehingga muncullah serangan jenis baru yang sama seperti DDoS, hanya saja menggunakan lebih dari satu program kontrol. Serangan tersebut adalah DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service sama seperti DDoS attack, hanya saja pada DDoS attack menggunakan komputer-komputer yang telah terinfeksi malware dari program kontrol utama yang biasa disebut dengan botnet. Jadi, DDoS attack terdiri dari penyerang, program kontrol utama, botnet, dan korban. Penyerang akan mengirimkan perintah eksekusi berupa pesan ke program kontrol utama. Selanjutnya, program kontrol utama akan menyebarkan perintah penyerangan untuk tiap botnet. Begitu menerima perintah serangan dari program kontrol utama, maka botnet akan langsung memulai serangan terhadap korban yang menyebabkan komputer milik korban sulit untuk diakses pengguna lain. Apabila pada DDoS attack memakan waktu yang cukup lama dalam penyerangannya, maka dalam DDoS attack, waktu yang digunakan untuk melumpuhkan komputer korban terbilang cukup singkat. Akibat dari serangan DDoS ini bisa berupa kerugian finansial maupun kerugian lainnya. Nah, apa saja serangan DDoS ini? Mari kita simak. Inilah beberapa jenis serangan DDoS yang biasa terjadi. Ada ping of death, UDP flooding, sign flooding, remote control attack, smurf attack. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi serangan DDoS? Ada beberapa cara untuk menghadapi serangan ini. Berikut adalah cara mengatasinya. Yang pertama, memperbarui patch pada sistem keamanan komputer untuk menutupi celah-celah keamanan yang bisa saja muncul pada sistem. Yang kedua, menggunakan firewall. Fungsi dari firewall adalah untuk menyaring trafik data yang masuk dan keluar pada komputer atau server. Kemudian, jika komputer server dijadikan botnet atau komputer-komputer milik klien lain dijadikan botnet, maka lakukan pengecekan secara berkala. Cara selanjutnya adalah dengan melakukan penolakan paket trafik data yang datang dari luar jaringan dan mematikan semua layanan UDP
yang masuk ke server. Selanjutnya, matikan broadcast address pada router. Dan cara yang terakhir, menggunakan software security yang terpercaya. Sekian penjelasan dari kami. Semoga kalian mengerti dan kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.